50 juta. Ya Allah, itu banyak banget. Bisa buat makan, buat anakku, buat lunasin semua utang, buat berhenti pura-pura kuat setiap hari. Dan mungkin kalau aku terima, semuanya bakal kelihatan lebih mudah. Tapi sebelum kita mulai, aku mohon dukungan kalian untuk channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi lebih banyak orang. Atau Anda punya kisah kehidupan sendiri? Yuk, komen di kolom komentar. Aku adalah Kartini masa kini, seorang pejuang devisa. Dengan berat hati meninggalkan tanah air, senyum keluarga, dan segala kenyamanan rumah, aku berangkat ke Taiwan. Bukan untuk mencari kemewahan, melainkan secercah harapan. Harapan akan masa depan yang lebih cerah, agar orang tua tak lagi membanting tulang dan adik-adik bisa sekolah tinggi. Aku bermimpi pulang nanti membawa kabar bahagia, bukan sekadar cerita pilu. Namun, realitas di negeri orang tak seindah bayangan. Tekanan hidup di perantauan itu luar biasa beratnya, kawan. Gaji pas-pasan, biaya hidup tinggi, dan rasa sepi yang menghimpit. Ada kalanya aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Di tengah keputusasaan itu, bisikan-bisikan manis mulai datang. Janji-janji kemudahan, uang cepat, dan jalan pintas. Mereka bilang, di sini kau bisa dapat lebih banyak, hidupmu akan berubah. Aku yang lugu dan mungkin terlalu lelah akhirnya terperosok. Bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Demi bertahan hidup, demi mengirimkan uang untuk keluarga di kampung. Aku tahu ini salah. Setiap malam batinku bergejolak. Antara rasa bersalah yang menggerogoti jiwa dan kebutuhan untuk tetap bernafas. Aroma alkohol, dentuman musik yang memenggakkan telinga, dan tatap-tatapan kosong itu menjadi bagian dari hariku. Aku merasa seperti boneka yang menari di atas panggung kehidupan, kehilangan kendali atas diriku sendiri. Air mata seringkali menjadi teman tidurku. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus begini? Pernahkah kalian membayangkan ada seseorang yang datang dan dengan entengnya menawarimu 50 juta rupiah hanya untuk satu malam? Ya, itu terjadi padaku. Sebuah tawaran gila yang membuat lututku bergetar. Harta benda yang menggiurkan bisa jadi penyelamat keluargaku. Di satu sisi, ada bisikan syaitan yang merayuku untuk menerima. Di sisi lain, ada suara hati kecil yang menjerit, menolak, dan menyuruhku untuk lari. Ini bukan sekadar uang, ini adalah harga diriku, masa depanku, dan jiwaku yang dipertaruhkan. Godaan itu begitu besar, mampu menggoyahkan iman siapa saja. Tapi, di sanalah kekuatanku diuji. Apakah aku akan menyerah pada kegelapan atau mencari sececah cahaya? Setiap detik adalah pertarungan batin yang menyiksa, menguras energi, dan hampir membuatku menyerah. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga ada jalan keluar dari semua ini. Di tengah pekatnya malam yang penuh dosa, yang setiap detiknya terasa seperti belenggu di pergelangan kakiku, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Dentuman musik seperti memukuli gendang telingaku. Asap rokok menyesakkan paru-paruku, dan tawa-tawa hambar di sekelilingku terasa begitu kosong. Aku hanya berdiri di sudut, mencoba menelan pahitnya kenyataan, berharap malam cepat berlalu agar aku bisa kembali merajut mimpi-mimpi yang nyaris pudar. Lalu, dia datang. Seorang bos diskotek berdarah Arab. Namanya, aku tak bisa menyebutkannya. Biarlah ini menjadi rahasia antara aku dan takdir.
Aura dingin dan angkuh terpancar dari dirinya. Matanya tajam, seolah bisa menembus setiap lapis kepura-puraan yang kubangun. Jujur, saat itu aku merasa takut. Takut akan tatapannya, takut akan apa yang akan ia minta, takut akan masa depanku yang semakin tak jelas. Aku sudah terlalu sering bertemu pria seperti dia di tempat ini. Mereka datang dengan senyum palsu dan niat tersembunyi. Namun entah mengapa, kali ini terasa berbeda. Dia mendekatiku, bukan dengan tawaran remeh atau rayuan murahan yang sering ku dengar. Ia hanya menatapku lama, seolah sedang membaca setiap luka di mataku. Ada kesunyian yang mencekam di antara kami. Di tengah riuhnya diskotik, aku bisa merasakan tatapannya. Bukan tatapan nafsu, melainkan sebuah kebingungan. Atau mungkin rasa ingin tahu. Aku mencoba menyembunyikan getara di hatiku. Berusaha keras memasang topeng segar. Seolah aku baik-baik saja. Seolah aku menikmati semua ini. Tapi kurasa ia bisa melihatnya. Ia bisa melihat kerapuhan di balik senyum paksa dan tawa hambar yang sering kumainkan. Beberapa malam berikutnya, ia selalu ada. Bukan menggangguku, bukan menuntut, hanya mengamati. Kadang ia akan mengajakku bicara, menanyakan tentang keadaanku, tentang keluargaku. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu yang sudah lama tak ku dengar dari siapapun di negeri asing ini, terasa begitu menghangatkan. Seolah ada seseorang yang akhirnya melihatku sebagai manusia, bukan hanya objek. Air mataku seringkali ingin tumpah saat ia menanyakan, "Kamu baik-baik saja? Atau apa yang kamu harapkan?" Pertanyaan yang dulu terasa klise, kini bagai oase di padang pasir jiwaku. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Di balik wajah keras dan reputasinya sebagai raja malam, tersimpan sebuah hati yang mulai terusik oleh ketulusan dan kepolosanku. Aku melihat ada keraguan di matanya. Keraguan atas jalan hidup yang selama ini ia jalani. Mungkin ia melihat cerminan jiwanya sendiri yang lelah di dalam diriku. Atau mungkin ia melihat sebuah harapan, sebuah kesempatan untuk berubah. Pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Ini terasa seperti takdir yang bekerja. Seolah Tuhan mengirimkan seseorang untuk menarikku keluar dari kegelapan. Sebuah cahaya kecil mulai bersinar di tengah pekatnya malam yang selama ini membelengguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatiku. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari neraka ini. Harapan bahwa aku masih bisa merasakan kedamaian meskipun aku pernah terjerumus begitu dalam. Percayalah kawan-kawan, hidayah itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tak terduga sekalipun. Siapa sangka, di tengah gemerlap diskotek yang menjadi sarang kemaksiatan, justru di sanalah sebuah hidayah spiritual terjadi. Ya, sang bos Arab yang dikenal sebagai Raja Malam, sosok yang tadinya aku kira tak punya hati, mulai menunjukkan sisi yang tak pernah kubayangkan. Aku masih ingat betul malam-malam itu. Setelah percakapan-percakapan singkat kami, setelah tatapan matanya yang penuh arti, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi tatapan bernafsu, melainkan tatapan penyesalan. Aku bisa melihat pergolakan batin yang dahsyat di dalam dirinya. Ia mulai jarang terlihat di area VIP, di mana biasanya ia dikelilingi keramaian. Lebih sering aku mendapatinya termenung di sudut, jauh dari hingar-bingar, seolah sedang berbicara dengan jiwanya sendiri. Suatu malam,
Ia memanggilku, bukan untuk hal-hal yang biasa terjadi di sana, melainkan untuk sebuah percakapan yang mengubah segalanya. Dengan suara pelan, penuh getaran, ia mulai bercerita tentang kekosongan yang ia rasakan selama ini, tentang bagaimana harta dan kesenangan duniawi tak pernah memberinya kedamaian sejati. Ia mengaku melihatku, seorang perempuan yang mencoba bertahan di tengah badai kehidupan, justru membuka matanya. Ia melihat kesedihan di mataku, kerapuhan di balik senyumku, dan entah mengapa itu menyentuh relung hatinya yang paling dalam. "Aku lelah," katanya dengan suara serak. "Lelah dengan semua ini. Aku ingin berubah. Aku ingin kembali kepadanya." Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang kudengar. Seorang bos diskotek, raja malam, berbicara tentang taubat. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru dan sebuah harapan yang membuncah di dada. Dan benar saja, keputusannya sungguh drastis, seperti petir di siang bolong. Perlahan tapi pasti, ia mulai menarik diri dari semua urusan diskotiknya. Awalnya banyak yang tak percaya, bahkan mengejeknya. "Bos sudah gila," kata mereka. Tapi ia tak gentar. Ia mulai menjual saham-sahamnya di dunia malam, memutuskan hubungan dengan lingkaran gelap yang selama ini membelenggunya. Sungguh itu bukan hal mudah. Ada ancaman, ada rintangan, tapi tekadnya sudah bulat. Aku menjadi saksi bisu bagaimana ia berjuang. Dari yang semula hobi berpesta, kini ia mulai sering menghabiskan waktu di masjid. Dari yang semula hidup bergelimang kemaksiatan, kini ia mulai belajar tentang agama, tentang ketaatan. Perubahan ini begitu nyata, begitu mendalam. Ia meninggalkan gaya hidup lamanya seolah tak pernah ada. Wajahnya yang dulu sering menunjukkan ekspresi lelah dan angkuh, kini memancarkan kedamaian. Ini adalah titik balik bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagiku. Melihat perubahannya yang begitu tulus memberiku kekuatan untuk juga berubah. Jika dia yang sudah terjerumus begitu dalam bisa berbalik arah, mengapa aku tidak? Aku merasa seolah Tuhan mengirimkan dia untuk menjadi jembatan bagiku menuju kehidupan yang lebih baik. Kami saling menguatkan. Setiap langkahnya menuju kebaikan menjadi inspirasi bagiku. Setiap keraguanku, ia tepis dengan semangat dan keyakinan. Proses taubatnya memang tidak instan, penuh perjuangan, air mata, dan pengorbanan. Ada masa di mana ia hampir menyerah, tergoda kembali kepada kehidupan lamanya. Tapi entah mengapa, setiap kali itu terjadi, ia akan mengingatku, mengingat obrolan-obrolan kami, mengingat janjinya pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Aku tak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi aku merasa kehadiran kami berdua di jalan taubat ini saling melengkapi dan menguatkan. Ini adalah bukti nyata bahwa hidayah itu adalah anugerah terindah. Bahwa setiap jiwa berhak mendapatkan kesempatan kedua, tidak peduli seberapa gelap masa lalunya. Kisah taubat drastisnya ini benar-benar mengubah hidup kami berdua. Dari dua manusia yang tersesat di dunia malam, kini kami sedang berusaha menemukan jalan pulang, jalan menuju ridhonya. Dan aku bersyukur menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Di tengah perjalanan taubat yang kami jalani, seiring dengan perubahan drastis dalam hidupnya, sebuah perasaan tak terduga mulai tumbuh di hatiku. Aku tidak pernah menyangka, di balik semua kepahitan dan kegelapan masa lalu, sebuah benih cinta akan bersemai. Ini bukan cinta yang lahir dari nafsu atau gemerlap dunia, melainkan cinta yang tumbuh dari rasa saling menghargai, saling mendukung, dan keinginan tulus untuk menuju jalan yang lebih baik. Awalnya, aku melihatnya sebagai seorang pembimbing spiritual, seseorang yang Tuhan kirim untuk menuntunku keluar dari jurang.
Ia melihatku bukan sebagai wanita dunia malam, melainkan sebagai seorang Kartini yang tersesat, seorang jiwa yang butuh pertolongan. Perlahan, percakapan kami berubah. Dari hanya membahas masalah agama dan taubat, kami mulai berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan ketakutan kami. Aku melihat kejujuran di matanya, dan ia pun merasakan ketulusan di hatiku. Aku masih ingat, suatu sore setelah kami selesai berdiskusi tentang bagaimana cara meninggalkan semua masa lalu kelam ini, ia menatapku dalam-dalam. Ada getaran di suaranya saat ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku tidak ingin kamu sendirian lagi. Aku ingin kita berjalan di jalan ini bersama." Jantungku berdebar kencang. Ini adalah sebuah pengakuan yang tak pernah kuduga. Hatiku yang dulu penuh luka, kini terasa hangat. Tentu saja, banyak rintangan yang kami hadapi. Banyak orang yang meragukan, apakah mereka tulus? Apakah ini hanya sandiwara? Tapi kami tidak peduli. Kami tahu apa yang kami rasakan. Kami tahu niat kami murni. Kami berdua telah melihat betapa hancurnya hidup tanpa ketaatan. Dan kini kami ingin membangun sebuah kehidupan baru di atas fondasi iman. Kami memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dengan niat yang tulus dan didasari keyakinan penuh, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Ini bukan pernikahan yang meriah, bukan pula pamer kemewahan. Ini adalah ikatan suci yang mengikat dua jiwa yang pernah terjerumus, kini bersatu dalam ketaatan. Aku menghubungi keluargaku di Indonesia, menceritakan semua perubahan yang terjadi. Awalnya mereka terkejut, tapi melihat kesungguhanku dan keseriusan calon suamiku, mereka memberikan restu. Tangisan haru pecah saat video call. Mereka sangat bahagia aku menemukan jalan pulang. Proses ijab kabul terasa begitu syahdu. Aku tidak bisa menahan air mata bahagia. Aku ingat pernah ditawari 50 juta rupiah per malam. Sebuah godaan yang hampir menghancurkanku. Tapi kini, aku bersanding dengan seorang pria yang dulu merupakan bos di dunia malam itu, namun kini telah bertaubat, dan ia menerima diriku seutuhnya bukan karena hartaku atau karena penampilanku, tapi karena ia mencintai jiwaku dan ingin bersama-sama menggapai surga. Rasanya seperti mimpi, sebuah keajaiban yang nyata. Tuhan benar-benar maha adil dan maha pengasih. Kini, kami adalah sepasang suami istri yang baru, yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kami saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan saat ada cobaan, dan saling membimbing dalam ketaatan. Ikatan suci ini menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat tumbuh bahkan dari lumpur dosa, asalkan ada niat tulus untuk berubah dan mendekat kepadanya. Ini adalah awal baru bagi kami. Sebuah lembaran putih yang siap kami isi dengan kisah-kisah indah dalam ridho Allah. Kisah kami, kawan-kawan, adalah bukti nyata bahwa tak ada yang mustahil di dunia ini jika kita mau berusaha, berpasrah, dan percaya pada kehendaknya. Dari keterpurukan dunia malam yang gelap gulita, kami bangkit. Aku yang dulunya merasa tak berharga, kini menemukan martabat dan kedamaian. Dia yang dulunya tenggelam dalam gemerlap dosa, kini menemukan ketenangan dalam ketaatan. Kami bukan lagi dua jiwa yang tersesat, melainkan sepasang insan yang harmonis, saling menguatkan, dan berusaha keras menjadi lebih baik setiap harinya. Kami membuktikan bahwa masa lalu tak selamanya menentukan masa depan. Betapapun kelamnya jejak langkah yang pernah kita tapaki, selalu ada kesempatan untuk bangkit, untuk membersihkan diri dan memulai kembali.
Bukan hal mudah untuk meninggalkan zona nyaman yang membelenggu, apalagi menghadapi stigma dan pandangan orang lain. Ada cibiran, ada keraguan, bahkan ada air mata yang tak jarang menetes di malam hari, meratapi kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Tapi semua itu kami jadikan cambuk, energi untuk terus maju. Karena kami tahu, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu mendampingi, dan ada kasih sayang yang tumbuh di antara kami, menjadi pondasi terkuat. Kini, kami ingin kisah ini menjadi lentera bagi siapapun yang merasa putus asa, yang merasa hidupnya sudah di titik terendah. Jangan pernah menyerah pada kegelapan. Carilah secercas cahaya, sekecil apapun itu. Percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan hamba-Nya. Perubahan mungkin terasa berat, jalannya mungkin terjal, tapi hasilnya akan sepadan. Kami adalah saksi hidup bahwa hidayah itu nyata, dan setiap jiwa berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menggapai ridho-Nya. Kami ingin berbagi semangat ini, semangat untuk bangkit, semangat untuk bertaubat, dan semangat untuk hidup lebih bermakna.